Halo dan jumpa lagi dengan saya di playlist tutorial belajar seri Machine Learning. Jadi kalau sebelumnya kita telah mempelajari 17 algoritma dari supervised dan unsupervised yang videonya bisa kalian lihat linknya di atas sini. Di situ ada deskripsi tentang penjelasan 17 algoritma yang bisa dipelajari untuk melakukan prediksi maupun proyeksi dan analisa lainnya. Kali ini kita akan coba untuk membahas tentang NLP atau Natural Language Processing. Teorinya bisa kalian dapatkan dari berbagai sumber di internet. Ya. Dan untuk seri NLP kali ini saya coba akan membahas tentang bentuk dasar atau praktek dasar memahami cara kerja NLP. Jadi misinya adalah kita akan membuat sebuah uh, output berupa kata-kata ya yang kita dapatkan dari sumber website berita seperti Detik atau Tribun News. Nah, di situ nanti akan terlihat berapa jumlah kata dari masing-masing dengan frekuensi yang tertinggi ya, disortir based on dari ranking yang tertinggi kata-kata yang muncul. Nah, untuk flow tersebut kita akan melakukan yang pertama adalah input dari sumber web ya, kemudian kita akan melakukan konversi ke string. Nah, di situ akan dibutuhkan sebuah library dari Python untuk men-scrap kemudian membuat menjadi bentuk HTML yang kita akan ambil teksnya. Nah, dari situ kita akan melakukan cleansing atau manipulasi string yang ada di situ, yang ada di teks tersebut. Berikutnya kita akan melakukan stemming, yaitu konversi kata menjadi sebuah kata dasar. Jadi misalnya menendang jadi tendang, seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita akan merubah ke dalam bentuk tokenizing, yaitu berubah ke dalam bentuk array-array, dan dari array tersebut kita akan manipulasi lagi ya dengan stop words dalam bahasa Indonesia. Terakhir adalah output, yaitu menyajikan dalam bentuk plot distribusi frekuensi. Oke. Setelah notebook sudah siap ya di desktop, kita akan coba untuk melakukan pemanggilan library. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah library Python yang digunakan untuk fungsi scraping web, yaitu import request ya. Oke, berikutnya yang kita juga butuhkan adalah library untuk melakukan manipulasi string, yaitu string. Kemudian juga ada array ya, array. Nah, ini adalah dua library yang biasa digunakan untuk melakukan manipulasi string. Oke, berikutnya yang kita butuhkan adalah library Beautiful Soup ya. Itu kalian nanti bisa cari referensinya di internet. Ini digunakan untuk memisahkan layer dari inner HTML ya, kemudian juga outer HTML maupun juga inner text dari sebuah halaman web. Untuk sintak mengimport Beautiful Soup ini bisa kita klikkan from BS4 import ya, ini Beautiful Soup seperti ini. Nah, kemudian tadi yang sudah saya sampaikan juga, kita juga akan membutuhkan yang namanya toolkit dari natural language. Itu yang disediakan oleh Python itu adalah NLTK. Ini adalah library yang standar yang memang sering digunakan untuk processing natural language. Berikutnya kita juga akan membutuhkan yang namanya import library dari stopwords ya. Nah, kalau yang biasanya digunakan itu stopwords dari bahasa Inggris.
Nah, nanti kita juga akan membutuhkan yang namanya stopwatch dari bahasa Indonesia. Untuk import library-nya from NTLK corpus, yang kita import adalah stopwatch seperti ini. Oke, untuk stopwatch bahasa Indonesia ada sebenarnya tersedia itu yang sekarang ini apa ya, maksudnya lebih mumpuni untuk digunakan itu adalah sastrawi. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan instalasi dari library sastrawi, karena ini memang paket yang tidak tersedia secara default. Oke, seperti ini. Nah, sastrawi ya, sastrawi. Oke. Nah, kemudian dari library ini juga menyediakan sublib untuk fungsi stemming. Jadi kita juga bilang stemming tadi ya, from sastrawi, kemudian stemmer, terus stemmer factory. Nah, kita membutuhkan import stemmer factory. Oke, cukup ini dulu yang kita butuhkan. Kita coba akan melakukan running untuk sel yang pertama ini dulu sebagai inisiasi dari source code keseluruhan. Oke, sambil menunggu kita membuat sel baru. Nah, di sel baru ini kita akan melakukan input dari source ya. Kita ambil contoh misalnya dari Tribun News ya, ini tidak iklan, cuma contoh saja. Oke, jadi ini yang akan kita scraping atau mungkin langsung ke Jakarta ya, mungkin ya, ke web apa menu yang Jakarta. Jadi URL-nya wartakota.tribunnews.com. Oke, kita akan melakukan fungsi untuk membaca ya. Ini ada variabel web namanya, ini kita akan ambil request get ya. Nah, kemudian URL-nya adalah yang dari sini. Oke, ini kita akan paste saja seperti ini. Oke, kemudian kita akhiri dengan teks ya, jadi biar langsung terkonversi sebagai teks. Oke, berikutnya adalah kita akan mencoba untuk memanggil fungsi dari library beautiful soup ya. Kita akan decompose ya, supaya nanti akan kita dapatkan inner text dari web tersebut. Jadi kita inisialisasi dulu soup sama dengan beautiful soup ya. Kemudian isinya adalah web ya, dari yang di atas. Selanjutnya kita akan melakukan fungsi looping, yaitu kita akan mendekompos dari tag script ya. Jadi di sini sebenarnya banyak sekali ya. Biasanya kalau di web-web itu banyak sekali fungsi JavaScript ya, misalnya seperti ini. Ada ini ya, script, kemudian ada style ya, seperti ini ya. Ini banyak sekali yang harus kita hapus karena secara konten kita tidak membutuhkan itu, karena itu tidak ada informasi berita yang terkandung di dalamnya. Jadi kita harus hapus dulu, dan caranya adalah dengan melakukan looping per baris ya, seperti ini. Nah, di sini yang kita remove adalah script ya, kemudian juga ada style ya. Nanti kalian juga bisa menambahkan kata-kata lain yang bisa yang mau dirubah atau yang mau dihilangkan. Nah, oke. Berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan decompose. Oke, seperti ini.
Setelah decompose, berikutnya yang kita butuhkan adalah melakukan join. Jadi saya buat sebuah variabel di sini text ya, kemudian ada spasi. Nanti untuk fungsi tokenizingnya sih. Terus kita lakukan joining dari variabel soap, kemudian strip string. Oke, sebagai outputnya kita akan mencoba untuk menampilkan dari variabel text tersebut. Oke, ini yang di atas sudah selesai tanpa tanpa error ya. Dan berikutnya ini akan kita running di sel yang kedua. Oke, tidak ada kesalahan, akan muncul bentuk teks dari halaman Tribun yang sudah dilakukan scraping dan decompose, termasuk menghilangkan script dan style. Jadi kalau kita di sini ada watercolor left, dan kalau kita buktikan di sini, jadi teksnya sudah terdekompos dari web aslinya untuk yang URL ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, berikutnya di sel yang baru kita coba untuk melakukan manipulasi string. Jadi manipulasi string ini yang pertama kita akan merubah teks ya, dengan ada huruf besar menjadi huruf kecil semua dengan menggunakan fungsi lower. Kemudian kita juga akan membutuhkan manipulasi string menghapus angka ya, karena mungkin itu tidak kita butuhkan. Terus juga kita akan merubah seperti tanda baca ya, koma, titik, pagar, tanda pentung, itu punctuation juga kita akan butuhkan. Berikutnya mungkin kita juga akan melakukan penghapusan dari karakter kosong. Oke, yang pertama dari variabel teks ya, teks. Oke, teks yang kita lakukan pertama adalah merubah dari bentuk huruf besar menjadi huruf kecil semua. Jadi text dot lower. Oke. Ini untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Berikutnya kita akan melakukan penghapusan angka ya dengan fungsi array. Di sini kita bisa seperti kalau di PHP itu ada rumus untuk sintak untuk pattern ya, pattern. Ini kita ketikkan saja R, oke. Kemudian ada /d plus. Nah, ini untuk menghapus angka dari semua string. Dari desimal kemudian akan kita bentuk replace-nya menjadi empty. Ya, yang diambil adalah teks. Oke, seperti ini. Oke, baris berikutnya adalah kita akan melakukan penghapusan tanda baca, yaitu dengan melakukan menambahkan function translate. Yang kita translate ini adalah string make trans ya, dan ini adalah parameternya. Yang terakhir itu adalah string punctuation. Oke. Ini digunakan untuk menghapus tanda baca. Yang terakhir adalah teks sama dengan teks strip. Nah, ini digunakan untuk menghapus karakter kosong. Oke. Dari sini kita coba untuk melakukan stemming, jadi perubahan kata menjadi kata dasar. Nah, di sini kita membutuhkan yang tadi sudah kita inisialisasi sebelumnya, yaitu stemmer factory. Jadi inisialisasinya adalah factory stemmer factory. Oke, seperti ini.
Kemudian berikutnya adalah kita membuat objek stemmer ya dari factory dot create belum ada, belum jalan, create stemmer. Oke, seperti ini. Terus kita simpan hasilnya dalam sebuah variabel output, yaitu stemmer dot stem dari variabel text seperti ini. Yang terakhir kita akan tampilkan variabel output. Oke, kita akan coba untuk run dulu dari sel yang ini. Kita akan lihat apakah ada kesalahan. Sepertinya enggak, karena sekarang sudah berada di baris output ya, stemmer. Jadi perubahan kata dasar dengan menggunakan fungsi stem ini memang agak berat ya, karena dalamnya ada processing untuk merubah kata dasar. Oke, kita tunggu. Sambil kita nunggu, kita akan coba untuk jadi proses berikutnya setelah stemming kita akan lakukan yang namanya tokenizing, yaitu merubah ke dalam larik ya, atau array. Jadi tokens sama dengan t, kita lakukan looping for t in output dot split. Oke, split. Oke, yang di atas sudah selesai. Jadi ini adalah hasil dari variabel output. Kalau kita lihat dan kita bandingkan dari yang variabel teks di atas sebelumnya, semua sudah tersaji dalam bentuk huruf kecil semua seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini angka juga sudah hilang. Terus untuk fungsi stemmingnya akan kita lihat ada nggak nih fungsi stemming, mungkin di terakhir ya, mungkin juga kita geret sampai terakhir. Oh ini, oke, kita lihat lagi. Oke, seperti ini misalnya pegawai sekda, ini pegawai sekda ya. Oke, pegawai sekda Jakarta Barat terlihat korupsi, jadi terlibat ya. Terlibat di sini akan di stemming menjadi kata libat, jadi kata dasarnya. Oke, itu sudah selesai untuk yang di atas. Sekarang kita akan lanjut ke sel untuk fungsi tokenizing. Jadi setelah ini akan variabel output ini akan menghasilkan array dalam bentuk variabel tokens, dan kita akan coba untuk lihat hasilnya dulu. Print tokens, kita akan run dulu di sini ya. Jadi di sini akan terlihat hasilnya tokens ya dari variabel output yang sudah kita split. Oke. Nah, berikutnya kita akan melakukan manipulasi yang terakhir, yaitu stop words. Jadi kita akan membutuhkan inisialisasi MTLK. Kita buat misal lagi. Selnya ada di bawah. Oke, di sini. Kita new cell. Oke, kita ketikkan ntlk.download. Dan berikutnya yang kita ketikkan adalah dari tokens yang di atas harus kita masukkan ke dalam variabel clean tokens dulu lah. Clean tokens ya, tokens all. Oke, seperti ini. Kemudian baru dari sini kita akan lakukan looping.
for token in tokens. Nah, jadi setiap string token ya kita akan cek dengan stop word Indonesia. Jadi if token in stop words dot words Indonesian. Oke. Ini yang kita lakukan adalah di remove ya dari variabel clean tokens. Remove token. Oke. Nah, jadi sintak yang di atas ini adalah digunakan untuk melakukan pembersihan dari stop words seperti misalnya yang, di, dan sebagainya. Oke, yang terakhir kita akan melakukan visualisasi dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi ada sebuah variabel frekuensi nltk dot frec_this ya, yang kita masukkan adalah variabel yang terakhir yang sudah dibersihkan, clean tokens. Oke. Kemudian kita akan lakukan looping ya supaya nanti Python akan melakukan fungsi pengurutan dari yang terbesar, kata-kata yang sering muncul yang terbesar. For key val in frag items, kemudian yang kita akan tampilkan adalah katanya dan berapa jumlahnya. Jadi string key, di sini kita pisahkan dengan titik 2, kemudian berapa angkanya, string val. Oke, jadi kata titik 2 dan berapa jumlahnya. Yang terakhir kita akan tampilkan ke dalam bentuk plotting ya, yaitu frag dot plot, kita ambil sebanyak misalnya 30 kata pertama. Oke, kita akan run dulu ntlk.download. Oh, ini nltk. Oke, kita run lagi nltk. Nah, di layar yang tersaji adalah inputan downloader. Kita bisa lihat di sini ya, ini sambil kita lihat di sini ada beberapa seluruh dari paket-paket NLTK yang tersedia. Oke. Nah, di sini kita bisa lakukan selection sebenarnya, hanya saja nanti daripada ribet kita akan coba untuk melakukan install dari seluruh paketnya. Jadi nanti yang akan kita pilih adalah D dengan identifier all. Kemudian Python akan melakukan instalasi dari seluruh paket seperti ini. Kita akan tunggu hasilnya dalam beberapa saat lagi. Jadi ini proses yang pertama kali membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan downloading dari paket-paket NLTK. Setelah paket seluruhnya terdownload, berikutnya sesuai dengan tadi source yang sudah kita ketikkan, script akan melakukan fungsi stop words yang akan menghilangkan kata-kata yang dianggap umum dan tidak perlu dihitung atau di count dalam frekuensi yang ada dalam sebuah web page.
Oke, sambil menunggu, kita akan lihat dulu di sini. Oke, di sini sudah dinyatakan selesai mendownload dari seluruh paket. Sekarang kita bisa quit. Oke, di sini akan tampil ya tadi yang print string key titik 2 berapa kata yang muncul. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa seperti ini ya. Jadi ada vakum 2, orang 2, cerita 2 ya. Dan ini adalah hasil dari plot sebanyak 30 kata pertama yang sering muncul. Jadi kita bisa lihat ini yang paling banyak adalah kata-kata jamnya, jam, berita, Jakarta News, bekas, liga, dan lain-lain sebagainya. Jadi kata-kata di sini sudah dalam bentuk kata dasar yang sering muncul. Sebenarnya kalau dari analisa secara brain, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk Tribun News ini itu menyimpulkan sesuatu di sini. Ya. Walaupun secara lengkapnya mungkin bisa diolah lagi dengan proses yang berikutnya. Tapi untuk video kali ini yang disajikan adalah NLP dalam bentuk dasar dulu sebagai basic atau fondasi pemahaman dari natural language processing, yaitu merubah halaman web menjadi kata dasar dan kita susun dalam bentuk plotting berurutan kata-kata dasar yang sering muncul dari halaman web tersebut. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Kita akan ketemu lagi di episode tutorial belajar seri machine learning selanjutnya. Support channel ini dengan subscribe bila kalian belum, atau like dan share videonya bila kalian suka, dan jumpa lagi nanti di video berikutnya. Bye-bye.